Halo guys-guysku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan untuk hari ini spesial, aku mau nge-reaction sebuah video yang menggemparkan jagat maya gitu, yang patut untuk diulik untuk hari ini, yang terbaru juga, yaitu dimana Bapak Anies Baswedan selaku mantan calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 kemarin, ternyata dia mendeklarasikan dirinya untuk mendukung paslon nomor urut 3 yaitu Pramono dan Rano Karno. Seperti apa videonya? Yuk kita tonton dulu. Nanti kalau ada yang bilang, nggak ada, saya nggak usah nyoblos, katakan, kamu ingin ikut tanggung jawab masa depan Jakarta enggak? Kalau ingin ikut tanggung jawab, ayo kita nyoblos, kita tentukan masa depan Jakarta. Yang kedua, mulai hari ini sampai tanggal 27 besok, awasi lingkungan kita. Awasi. Jaga lingkungan kita. Jaga. Siap? Kenapa harus dijaga? Pernah dengar tidak ada yang suka bagi-bagi menjelang pilkada? Nyenggol-nyenggol lagi guys. Bagi-bagi apa? Ya. Kalau aku pikir-pikir ya, ini Bapak Anies Baswedan mungkin di hatinya masih ada rasa dendam ya sama Bapak Jokowi dan para pemerintah yang sudah terpilih menjadi presiden atau menjadi pemerintah di tahun 2024 ini ya, mungkin masih ada rasa dendam gitu. Kenapa bukan gue yang jadi kayak gitu mungkin ya. Soalnya kan ini masih di kampanyenya aja, dia pas lagi berkampanye mempromosikan paslon nomor urut 3 Pramono dan Rano Karno ini aja dia masih nyenggol-nyenggol dengan kalimat yang awasi, jangan sampai nanti ada yang tergoda gara-gara ada yang bagi-bagi apa gitu. Jadi dia masih kayak mengingat masa lalunya dia yang ngerasa kalau dia itu terzolimi kayak gitu. Aduh. Jadi kayak gini ya. Dan dengan bergabungnya Bapak Anies Baswedan ini ya ke kubunya Pramono dan Bapak Rano Karno ini, sebagian besar mungkin termasuk para anak abah ya, mungkin sebagian ada yang setuju dengan keputusan Bapak Anies Baswedan ini, setuju gitu. Mungkin menurut mereka ya apapun lah yang menjadi keputusannya abah, itulah yang terbaik menurut abah dan kita harus terus mendukungnya. Mungkin seperti itu kan, dilihat mungkin pendapatnya mereka. Tapi tidak sedikit juga mereka yang ngerasa kecewa, termasuk si anak-anak abah ini juga ngerasa kecewa gitu. Gara-gara abahnya kenapa ya dulu kita perjuangkan, kita sampai mati-matian, kita juga sampai tidak mau bersatu dengan kubu PDIP gitu, dengan kubu sebelah Banteng Merah kayak gitu kan. Kita sampai nggak mau yang namanya bersatu dengan mereka. Tapi kenapa sekarang abah malah bergabung dengan mereka kayak gitu kan gitu. Pak Anies, sadar Pak Anies. Yang Sadar. didapat Pak Anies apa dengan mendukung si Pramono? Yang didapat apa? Dapat apa Pak Saya Anies? nanya, yang didapat apa? Dukung si Pramono. Setelah mereka lakukan nama Pak Anies terus ikut di kelompok mereka. Sadar Pak Anies. Berarti Pak Anies itu udah menyia-nyiakan perjuangan kami kalau emang Pak Anies mendukung sana. Pedes guys. Sadar Pak Anies dapat apa? Kami tetap gercos. Mereka tetap gercos katanya guys. Sadar Pak Anies. Emang Pak Aniesnya lagi pingsan gitu ceritanya. Suruh sadar. Nah, mereka itu bilang, Pak Anies sadar Pak Anies. Pak Anies dapat apa dengan mendukung pasangan Pramono Rano Karno gitu? Mendapat apa dari mereka gitu? Sadarlah Pak Anies. Pak Anies jangan pingsan, sadar. Aduh. Semoga aja ya kekecewaan mereka itu tidak memecah belah anak abah gitu, bukan memecah belah bangsa sih, memecah belah anak abah gitu. Soalnya kan sebagian ada yang setuju dan sebagian juga ada yang kecewa ini anak abah. Mungkin gara-gara mau memecah belah bangsa dengan politik identitas sudah nggak berhasil ya, jadi terpaksalah memecah belah anak sendiri dah gitu. Mungkin pendapat kalian ada yang lain dari pendapat aku, tulis di kolom komentar ya tentang pendapat anak abah yang satu ini, si ibu-ibu ini. Warga Tanah Merah melakukan unjuk rasa cabut dukungan pasangan nomor 3 Pramono Anung, Rano Karno.
Perwakilan warga sekaligus penanggung jawab Aliansi Kampung Tanah Merah Jones Naibaho mengatakan, pencabutan dukungan yang dilakukan dalam aksi melempar kaos ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap kontrak politik yang diteken warga dengan Pramono Anung. Kontrak tersebut, yang ditandatangani pada 30 Oktober 2024, ungkap Jones, memuat beberapa poin yang mengkhawatirkan warga. Warga menganggap bahwa penandatanganan kontrak politik tersebut merupakan kekeliruan. Jones juga mengakui dirinya tak teliti dalam membaca kontrak politik itu. Ia juga menyebut ada perbedaan persepsi terkait kontrak politik itu antara dua kelompok yang berbeda. Hal-hal itulah yang membuatnya merasa perlu mencabut dukungan kepada pasangan nomor 03. Nah, itu dia guys. Dia siapa ya? Pendukung 03 aja sampai bilang mungkin ngerasa kecewa ya, pindah haluan dia. Dari awalnya mendukung Pramono Anung dan juga Rano Karno beralih dan pindah haluan mendukung pasangan Ridwan Kamil. Dan itu kenyataan bener guys, dan itu mereka mengadakan seperti protes gitu dengan cara melempar seragam mereka. Mungkin kalian ada pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar, keterangannya mungkin lebih lengkap ya. Dan ini juga ada satu buah video lucu ya, menurut aku sih lucu ya. Pernyataan dari TikTokers yang memang dari dulu dia pendukung banget yang namanya pemerintahan Prabowo Gibran. Dari sebelum dia juga berhasil dilantik sebagai presiden terpilih dan masih dalam masa-masa pencalonan Prabowo Gibran juga. Si TikToker ini memang udah bener-bener mendukung banget yang namanya Prabowo Gibran. Dan ini dia respon beliau tentang sikap Bapak Anies Baswedan yang menjadi pendukungnya paslon 03 Pramono Anung dan Rano Karno. Kita simak dulu. Cie, Pramono Rano didukung Pak Anies, pasti menang lah ya kan. Tanggapan Pak Ahok gimana ya? Ini adalah juga sebagai bentuk deklarasi bahwa seluruh elemen warga kota segenap relawan pendukung Anies. Tentunya sekaligus mendeklarasikan bahwa kita mendukung penuh, tidak hanya mendukung tapi juga memperjuangkan kemenangan Mas Pram dan tentu pada memperjuangkan guys, tepuk tangan. Kenceng menolak Anies Baswedan di calonan PDIP adalah Pak Ahok. Menurut saya, mereka yang menarik Anies masuk itu tidak mengenal Ibu Mega. Wih, luar biasa. Pak Anies melalui juru bicaranya sudah menyatakan dukungan kepada Pramono Rano. Waduh, habis ini berarti survei Pramono Rano bisa 99,9%. Pak Ahok, gimana tanggapanmu mengenai foto ini Pak? Lihat foto mereka ketawa gini. Aduh, pasti sakit hati kali lah Pak Ahok ya kan melihat kemesraan. Pastinya. Dugaanku kenapa sampai Pramono Rano merangkul Pak Anies ya kan? Karena adanya ketidakpercayaan diri, ya kan? Harusnya dengan adanya Pak Ahok di kubu mereka, yang mana Pak Ahok pernah jadi gubernur DKI, punya masa pendukung, dan sekarang Pak Ahok pasti ya habis-habisan mengalihkan dukungannya itu untuk mendukung Pramono Rano. Harusnya kan sudah percaya diri, tapi kenapa sepertinya kok nggak percaya diri sampai harus merangkul Pak Anies? Tapi menurut kalian gimana kawan-kawan? Pak Anies dan Pak Ahok bisa nggak bersatu untuk mendukung Pramono Rano? Atau ini sekedar tampak-tampaknya saja? Karena aku yakin di grassroots, di akar rumput, pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Ahok susah bersatu kawan, iya kan? Iya benar. Aduh, iya bener sih. Kita pas sakit hatinya gitu ya Bapak Ahok yang dulu juga sampai Bapak Ahok itu masuk ke sel tahanan atau yang namanya penjara gitu ya. Memang mereka kan atas tuntutan dari anak-anak Abah juga, mungkin termasuk ya, mungkin aku juga salah tulis saran kalian, mungkin aku keliru dalam berkomentar ini juga. Kalau menurut aku memang dulu kayaknya yang membuat Bapak Ahok sampai di penjara itu juga kan hasil tuntutan dari anak-anak Abah nih. Dan anak-anak Abah juga dari dulu memang udah kontra banget sama yang namanya Ahokers. Jadi kenapa sekarang jadi Bapak Aniesnya masuk ke kubunya Ahokers ya? Kan itu juga bikin kita jadi bertanya-tanya, ini ada apa gitu. Dan juga si anak Abah dari kemarin-kemarin kan bilang, oh yang namanya wakil presiden mah istirahat aja, Bapak Jokowi, si Mulyono nggak usah ikut-ikutan berkampanye, harus netral, soalnya
Si Mulyono kan udah mantan presiden gitu. Tapi kan dia kan udah mantan presiden, rakyat jelata, udah rakyat biasa gitu ceritanya, udah nggak ada jabatan lagi di kepemerintahan. Dan juga si Bapak Anies terus gimana gitu? Kenapa dia juga menjadi tim yang berkampanye sana sini, menyiarkan, mempromosikan paslon 03 Pramono dan juga Rano Karno? Apa bedanya dengan Jokowi? Nah, kan kayak gitu kan ceritanya. Aduh, gimana nih kabar anak Abah? Jangan sampai anak Abah terpecah belah juga ya. Kalau misalkan kalian memang udah kecewa gitu, mending kalian pindah kubu aja, biar nggak terlalu lama sakit hatinya gitu. Mungkin kayak dari kemarin-kemarin anak Abah juga bilang, Abah itu bukan petugas partai. katanya kan bilang gitu kan. Abah itu bukan petugas partai. Emang bener, dia nggak mau jadi petugas partai. Tapi sekarang dengan dia jadi tim sukses untuk mempromosikan partai dan mempromosikan calon, itu sama saja si Abah Anies itu jadi bawahannya petugas partai. Aduh, oke, sekian dulu reaction untuk kali ini. Kalian kalau misalkan suka dengan video reaction aku, klik like-nya ya, jangan lupa. Dan jangan lupa komentar juga barangkali ada mungkin pendapatku yang salah. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya untuk kalian semuanya. Sekian dulu dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.